Oke, selamat datang di Bayangan, bahas-bahas yang menyeramkan. Jadi salah satu segmen dari Orang Devil lagi untuk menceritakan cerita-cerita seram. Nah, sekarang kita sudah ada Andre sebagai salah satu dari Orang Devil juga, dan ternyata Andre ini punya cerita-cerita seram kan, Andre? Iya, betul. Kita sebenarnya tidak menyangka karena punya, begitu dong. Sebenarnya banyak, cuma sudah jadi terbiasa. Karena bisa melihat. Dulunya sih nggak bisa. Dulunya bisa. Akhirnya biasalah anak-anak kan bisa Bali ya. Iya. Akhirnya hilang. Cuman Sampai umur berapa nggak hilang? Kan yang nggak tahu dong. yang kita tahu sih SD itu kita. Lumayan besar juga. Pas mungkin mau naik SMP itu memang ndak. Cuman dibalasnya dengan apa? Apa? Kita bisa bahasa. Karena kan ada orang memang rata-rata orang bisa bahasa dong. Maksudnya kan bahasa ini berarti lebih standar dari lebih tinggi dari standar. Jadi kita lebih bahasa kalau orang kan berdiri bulu nyawa dari bahas tuh. So kita enter cuma ada cerita senang-senang jokong berdiri. Berarti ada no itu. Ya. Yang paling utama mencium. Kita bisa dapat cium bau. Semua bisa bener. Maksudnya spesifiknya. Lebih spesifiknya ke arah situ. Ini bahas tentang itu. Nah, jadi kalau mau lihat tompel latar belakang ini mungkin agak sedikit tak ambor karena orang mendapatkan satu spot di tempat yang memang rumah ini kita pun pernah mengalami di sini dulu. Ceritanya dong. Karena kita jadi di sebelah ini, kalau di sebelah orang ini ada orang teman rumah. Nah, orang dari Batek pulang malam. Okay. Nah, kita Ewin, Tompi Tamang ini kincing di sini. Kincing di sini, pas di sini. Kok orang masih di dalam itu di ruang tamu situ dong. Ketika orang keluar, jadi sebelum nggak cerita dulu tamunya. Jadi ketika orang keluar, dia rasanya tidak enak. Begitu dah. Tuh, itu kira-kira jam berapa itu? Setengah 10 atau setengah 11 kalau nggak salah itu. Lumayan malam. Tapi kalau di sini kan jam begini aja ya sepi itu di sini. Nah, sekitaran jam itu dia merasanya enak, kayak macam contoh dia merasa sedang hal yang berat sekali di kepala berat di itu orang normal itu nah. Ketika kita keluar, karena basicnya dulu kita PCB juga bisa begitu, akhirnya kita kecil juga, pokoknya banyak kita pengalaman dengan itu. Kita bisa peka, bisa berkomunikasi dan lain sebagainya. Akhirnya kita keluar begini langsung kita belum tahu nih cerita apa, kita belum tahu DP cerita apa, nih anak kenapa kita belum tahu. Malah kita rasa ada, nah kita posisi kita di situ, kita lihat ke rumah ini, kayaknya ada yang salah begini. Tiba-tiba dari sini Ewin lari-lari, aduh kita begini. Kita pukul Pak Ewin begini, kita haga ke arah jalan, ada dia duduk situ. Dia iya begini, dia duduk di dekat sini lampu sini. Duduk begini, di rambut begini, tong lihat arah samping. Begitu nah. Tong lihat arah samping. Nah, Ewin kita kira cuma kita yang lihat, ternyata Ewin juga lihat, dia tak kaget juga. Setelah tapi sekejap mata ikut hilang. Nah, setelah kita tanya Pak Ewin, apa yang Anda lihat? Kita belum berani, maksudnya ya supaya kita mau pastikan yang mana betul-betul dia lihat hal yang sama dengan kita. Ternyata dia lihat kan bisa lihat, kalau dia kan belum. Ternyata yang dia lihat sama. Perempuan duduk begini, lihat dari arah samping karena dia menghadap kemari, orang dari sebelah sini tuh, dia menghadap kemari. Otomatis orang lihat dari bagian ini dan. Berarti kita berarti betul, gitu. Nah, sekarang yang kita mau tanya dari Ngana begitu kan, tadi kan orang bercerita Ngana dari SD sampai SD. Apakah Ngana ada keturunan yang bisa begitu tentang Ngana opa, Ngana orang tua atau siapapun begitu dong? Kalau biasa sih kalau orang sini bilang itu mata terang. Itu dari Ajus. Kalau dari tapi mama memang sampai saat ini mata terang. Ya. Cuman ada orang kan begini, beberapa ada orang dapat itu dan karunia mata terang itu. Ada yang pemberani, ada yang penakut. Iya. Kalau tapi Ajus dia tipe ke penakut. Jadi juga berarti. Jadi dia bukan penakut yang memang cuman dia mau bahas. Gitu. Jadi aman sih begitu. Jadi cuman kadang-kala waktu kita kecil kita sudah terbiasa deh, tiba-tiba ada kayak mau pulang Bajalang, waktu itu masih rumah yang di bahu. Bajalang tiba-tiba bercepat sedikit. Kita semua mengerti dah. Kita semua mau tanya, kita semua tahu itu. Nanti sampai rumah Ajus yang biasa cerita. Langsung dia Ajus cerita. Tadi tor ada lewat, ada yang di sebelah ada kayak batunggu orang. Gitu. Cuman orang gimana? Kehidupan dulu nyandak lari jauh dari soal itu karena jadi begini. Orang rumah itu DP letak agak jauh dari jalan besar dah.
Jadi harus berjalan. Ini rumah yang di mana nih? Di bahu. Di bahu ya. Nah, Terus pernah pergi juga kayaknya masuk lorong jauh di belakang kan. Nah, sementara itu kan tahu yang Alfa Midi di muka tuh itu. Iya. Nah, itu harus turun toh, putar. Iya, masalah. turun putar begini. Nah, sementara itu mana tahu yang kubur di sebelah. Kubur bahu itu. Itu ada jalan potong langsung ke belakang rumah. Oh, masa Le? Kita belum tahu. Kita sampai sekarang belum, kita baru tahu ini karena kalau dari jalan besarnya dapat jalan lorong besar itu ada paling ada dia cuma jalan setapak ya, biasa orang pakai for kubur bawa mayat begitu dah. Jalan masuk ke dalam kan kuburan depan sofol tuh. Jadi kalau mau kubur pasti di bagian belakang. Buat orang asli Bahu, dorang tahu di situ memang ada jalan. Dan kita itu so terbiasa dari kecil lewat situ. Bahkan sendiri, Dems. Sendiri? Jadi begini, kita maksudnya dengan posisi ngana mata boleh melihat kok ngana lewat situ sendiri yang itu kuburan ya, termasuk berani sekali kan itu. Cuman mujurnya kita nggak pernah lihat di situ. Semenjak kita bisa lewat diizinkan di situ lewat sendiri, kita sudah bisa melihat. Cuma kita bisa berasa. Meskipun DP momen berjalan ya semi jalan sehat memang begitu dah. Semi lembut jalan cepat ya. Cuma DP perbandingan kok agak jauh deh. Soalnya contoh ngana mau lewat tuh rumah jalan dari Alfa Midi jaraknya begini. Ya sementara kan lihat cuma sekitar berapa? 30 meter atau mungkin. Cuman begini sobat tapi belakang rumah. Iya. Kan itu kan mutar begini tuh. Kalau itu cuman potong begini. Di depan asrama Merauke kalau nggak salah kan. Jadi kita sudah terbiasa dengan malah di situ kita pakai bantal data tutup begini. Jadi kita ada balian rupa setengah besar bunyi dang. Siapa ini? Begitu. Mar agak lama dia agak begini terus begitu cuma. Mar cuman kepala begitu dang. Setengah badan kita tapi begitu. Cuman rupa dia mau bacek dah. Itu isu agak lama ini. Kita ambil waktu itu dulu masih zaman dulu belum ada bantal yang bulu-bulu angsa, jadi masih ada bantal kapok. Itu keras tuh, besar. Kita ambil yang kita pakai bantal itu yang paling besar waktu itu. Malah pada saat itu kan sudah sadar belum kalau ini bukan manusia. Kita belum sadar itu bukan manusia, kita sadar itu penjahat malah. Iya, masih anak kecil tuh, imajinasi dah. Kita pegang tuh itu, kita hitung. Tak mau lempar di ini, tak mau bahagia kalau kita hitung 1, 2, jangan dulu. So mulai rupa tamas sudah bukan orang ini. Iya. 1, 2, ada sekitar 3 kali pas DPK 3 1, 2 tapi bagi tak mau berdiri kok mau lempar kita pasang lampu dulu. Tapi pasang lampu dulu, pintu tertutup, ada kunci atas, ada kunci bawah. Ngana. Jadi tuh pintu itu nggak pernah terbuka. Anjing berarti nggak ada dalih apa itu? Itu no. Nggak bayangkan. Malah pada saat itu bukan mimpi berarti. Maksudnya makanya karena sementara sadar ini kita boleh lempar ya. Makanya itu kita bilang ada beberapa orang kalau kita cerita ini hal, dia bilang halusinasi atau mimpi atau ketindihan. Dia bilang kalau kita ketindihan kita nggak mungkin sadar begitu. Dan kalau ketindihan, kita ada apa begini bagaimana DP kejadian ini kita ingat per detail bahkan DP berapa detik dia dah baru maksudnya biasa kan orang ini dia dah bawa masuk rupa memang udah begini kita pokoknya itu momen masih berdiri tapi belum ya. Cuman yang anehnya karena pada dasarnya kita so banyak merasakan di rumah itu kita normal biasa aja. Jadi dari momen itu sampai sekarang kita bukan takut Dems. Cuman kita mau kita kualitas tidur terganggu. Karena apa? Siksa tuh. Siksa. Kita nggak bisa tertidur karena dia timbul yang bikin anak harus mau fokus ke dia gitu. Tapi kita bukan takut karena waktu itu kita tidur lagi. Memang kita cuma mulai leh. Kita cuma saking so biasa aja. Kita langsung tidur ulang. Nah begitu. Dari momen itu kita harus kita ruangan itu kita boleh ada blind spot. Jadi semua harus terisi. Jadi kayak kita benci sekali kamar itu ndak kotak. Jadi kalau kamar ada begini ada talebes panggal, kita nggak bisa. Jadi kita posisi di tempat tidur kita harus kita bisa lihat semua tapi sudut. Nah kita harus begitu. Kalau kita nggak bisa lihat, jadi nggak kayak menempel di dinding supaya di belakang panggung nggak ada apa-apa. Kalau kita bisa lihat tiap sudut jangan yang sama yang begini kan ini blind spot. Iya sebelah kan tahu ada apa gitu. Iya. Tapi bukan kita takut, kita nggak mau tertidur. Terganggu, misalnya karena merasa terganggu aja begitu. Itu pertama. Kedua, ini kita tidur waktu itu kita dulu itu sebelum kita merasakannya memang so setang ini. Iya. Tapi berarti karena bisa melihat dong jatuhnya. Makanya kita bingung itu melihat atau merasakan atau apa, cuman
sampai saat ini sih kita pe momen begitu no Dem. Cuman orang kalau itu kita bercerita dengan psikolog, dia bilang itu halusinasi. Iya, karena ilmu pengetahuan di barang itu juga belum bisa dibuktikan. DP momen kedua yang lebih menekankan bahwa ini yang tidak benar. Jadi kita biasa sih itu orang, kalau ada beberapa orang kalau dorang gantung baju atau apa di hanger, karena bisa bayangkan itu orang tuh. Iya. Gitu. Halusinasi gitu, ilusi optik lah. Gitu dong. Begitu. Cuman Dems, kita DP ilusinya bergerak, gitu dah. Itu dah. Jadi di balik kepekatan mati lampu adalah kita ada gantung. Kita tahu itu ada baju. Cuman tuh baju sudah kepala, DP kepala ada begini pak kita, begitu dah. Anjing. Mari kita cuma ini, ya mulai lah. Begitu dah. Orang kan takutnya ada sebenarnya sih. Takutnya karena DP momen karena lagi tidur. Nah itu yang kita bingung kak. Karena tidak dalam situasi waspada begitu dan ada orang kan begini. Ih apa sana begitu. Kita tidur pulas, memang deep sleep, memang ada ini. Tiba-tiba, teng, langsung kita tahu ada dia. Begitu dan. Oh jadi dia karena bisa rasa DP energi. Gitu, dan. Itu yang kita bingung dan itu merasakan halusinasi atau kita nggak sadar. Bisa semuanya sebenarnya itu. Bisa jadi semuanya nggak bisa. Pas kita haga, dia cuman kayak begini haga kita kan. Nah dia hilang ketika kita pasang lampu. Jadi kita cuma harus kita mau tidur pasang lampu lagi begitu supaya nggak timbul. Pertama kita pikir mungkin cuma di kamar itu karena dulu menurut kita Pak yang cerita itu rumah kan nggak tahu dia mau masuk ke dalam. Itu rumah pertama di jalan itu. Oh rumah paling pertama di tanah sebesar itu rumah paling pertama. Sekarang kan so padat sekali tuh. Mas Solorong kan kiri kanan ada. Itu dari jalan muka itu sampai Patora itu pohon pisang. Aduh bisa sekali di tempat itu. Dan itu tak sambung sampai kubur. Iya pokoknya ngoni per rumah itu jadi jalan hutan dulu ngoni per rumah baru kubur di belakang tuh gitu. Jadi dulu orang-orang Bahu aja bilang itu tempat lewatnya kuntilanak kata dia bilang begitu dah. Karena pohon-pohon pisang banyak. Karena memang betul katanya tempat-tempat begitu tuh kuntilanak dengan pocong paling banyak. Maksudnya ya kita sih pernah percaya dengan nyanda. Cuman dari momen-momen begitu banyak sih kita merasakan. Sampai ini komang kita merasakan memang benar-benar mimpi. Kita mimpi ada ular yang DP besar bahkan bagaimana ya? Boleh begini Dems, tapi dia sementara dia mengitari orang per rumah. Itu mimpi. Oh mimpi. Memang kita rasa mimpi. Maksudnya baku-baku sambung dengan itu. Kita pikir mungkin rumah di Bahu. Setelah kita pindah di Kembang, sebelum di Kembang, ini yang kita cerita yang kemarin Pak Gilby, ini di Tomohon. Kita dulu sekedar info, kita sekolah SMP waktu itu di asrama. Itu jadi orang di sekolah waktu itu SMP Katolik itu sekolah dia ada asrama sekolah ada asrama yang milik guru tapi di lingkungan sekolah jadi di rumah yang cukup jauh dari sekolah gitu. Oh itu asrama memang tapi tinggalnya guru-guru punya guru. Oh iya punya salah satu guru gitu. Oh yang guru yang punya dan itu asrama itu ada kan yang asrama sekolah asrama sekolah dalam sekolah. Sekedar info torampe sekolah itu dulu ya biasalah semua yang bahas-bahas menakutkan setelah tahu ujung-ujungnya karena memang mendukung ternyata itu rumah sakit Belanda. Iya. Jadi zaman perang dulu jadi yang di depannya itu sama yang di depan nanti juga itu nanti mau apa selia DP apa lah. Mau selia bagusnya sih jangan cuma ke nama sekolah sih. Iya betul. Tuh sekolah baku muka kok. Kalau ada yang tahu tuh sekolah di Tomohon waktu itu SMP dia baku muka pas di jalan besar. Baku seberang berarti. Baku seberang. Jadi dua-dua itu rumah sakit. Cuman yang parahnya apa orang lebih ke kayak UGD begitu. Oh JP yang parahnya di situ dah. Orang kecelakaan fatal di situ apa yang fatal di situ. Jadi itu DP kejadian berurut dari pagi dari sekolah. Di sekolah itu memang sudah terkenal dari dulu katanya. Waktu itu kita belum sadar sih, belum merasa. Sering sekali ada orang kesurupan di sekolah dan itu jadi hal yang lumrah begitu. Karena ada orang rasa ya biasa memang dia harus kesurupan. Iya.
Sudah jadi ya, biasa ya. Dan waktu pas pak kita terjadi deh. Lebih angkatan. Bukan kita angkatan, itu jadi begini. Sementara ini tiba-tiba ada yang baterai ada. Semua langsung keluar. Keluar langsung kayak orang terlatih dang. Ada guru sebenarnya yang ada merasakan pusing atau apa, merasakan ada yang tidak nyaman, boleh keluar, turun di bawah dah. Yang lain teman-teman kayaknya ada DP apa kayak macam apa kata kalau di lapangan ada DP SOP begitu lah. Ketika terjadi begitu karena mesti begini. Kayak ada apa bencana begitu dang. Kalau ada apa bencana jadi semua orang langsung tahu mau bagaimana itu. Begitu jadi itu karena saking seringnya mungkin cerita. Jadi ada beberapa orang dan selalu mayoritas terjadi perempuan kesurupan. Pas kesurupan itu orang jadi nak takut karena tong pikir hal biasa. Nah, jadi malah sebenarnya bukan di situ DP menyeramkan. DP di situ kita rasa ya normal, no? Orang bawa ke gereja, berdoakan, sudah selesai. Habis. DP puncaknya di rumah. Oh, di DP asrama itu. Di asrama. Jadi orang sampai asrama itu rumah kayu, di bawahnya rumah beton, di atas rumah kayu. Seperti biasa rumah. Itu DP anak tangga ada sekitar kalau nggak salah 25 atau 26 DP anak tangga. Bahkan kita sampai hitung waktu itu. Orang tinggal di lantai atas. Jadi rumah model begini, masuk ke dalam tangga naik begini. Jadi naik begini baru di sini ruang tamu luas. Tapi kamar sudah di sini dah, di muka. Jadi agak dekat dengan tangga. Nah, kamar satu orang atau? Satu orang waktu itu 5 atau 4. Jadi nggak pasti karena asrama agak semi nggak resmi. Jadi tergantung bebas, sampai mau tinggal. Suka mau tidur berapa orang terserah. Karena mau sendiri juga bisa begitu. Nah, waktu itu malam sih, orang habis biasa kan kalau di asrama semua jam terschedule tuh. Jam belajar, jam makan, jam apa. Nah, itu habis jam rekreasi, orang harus jam tidur. Nah, cuman lengkali biasa di atas masih bawa cerita. Bawa cerita. Kita sudah lihat itu jam berapa. Cuman ketika semua sehening, memang malam, memang kita sudah tahu. Jadi kita kemungkinan itu sekitar jam 12 ke atas mungkin. Ada momen itu bunyi orang naik tangga. Cuman sekedar info lagi, orang ke toilet di bawah. Iya. Jadi kita rasa ya momen biasa karena ada orang naik tangga dari toilet. Mungkin dari toilet. Meskipun kita nyanda dia udah turun kapan begitu dah. Kita cuma dengar pas takunik ada naik. Oke, pas dia naik normal, kita cuma lihat cuman merasakan ada yang naik, dapat dengar. Lagi tiba-tiba kita apa ada sesuatu. Biasa overthinking nah. Biasa anak-anak kan imajinasi tinggi. Sampai di toilet malam-malam begitu nah. Tiba-tiba hilang tuh suara. Nah, ini yang momen dia naik tangga. Jadi di tangga ada kalau nggak salah 26 atau 25. Jadi contoh 26 lah, 26. Kan tangga paling atas berarti 26 itu lantai atas. DP 23, 24 itu bunyi. Jadi yang lain mau naik tangga normal tek. Ah di situ itu siapapun nggak mau seringan dan seberat apapun pasti dia mau nyi. Iya, kayu. Kayu. Oh, tangga kayu. Tangga kayu. Jadi 22 dengan 23 kalau nggak salah. Jadi itu dua tangga nggak mau nyi. Begitu dah. Baru normal tek. Oh, iya. Pas kita itu sih agak bodoh juga kenapa kita nyimak. Iya. Nah, kita nyimak ada bunyi, kita hitung. Siapa ini? Hitung satu. Pas di 23 itu enggak bunyi. 23 bunyi nyi enggak ada, bunyi langkah enggak ada. Tiba-tiba langsung di atas. Begitu lah. Di mana? Langsung di langsung di tangga selanjutnya. Sudah ditek begitu. Tapi mimpis tuh. Siapa ya? Maksudnya ada orang kerjaan apa yang dia mau melangkah 2 tangga? Dua anak tangga itu terlalu jauh dah. Seiseng apa dah? Segabut apa nggak kong sampai begitu? Kalaupun begitu berarti kita harus somis perhitungan dari bawah kalau bisa naik 2 tangga. Ini enggak. Solai ini. Kita lebih berdiri dari belum nyawa. Kenapa? Dia ke pintu kamar apa kita dan nggak tahu dari mana. DP langkah kaki mendekat. Oh jadi ini bagian atas itu kayu semua. Kayu semua. Lantainya juga lantai kayu. Dia mendekat
DP momen mendekat itu kita rupa kayak dia tahu kita ada dengar sadar, apa dia iya. dan sadar akan dia. Ada yang notice kita di sini nih. Dan lebih menakutkan Stora itu karena di asrama tidak bisa mengunci pintu. Jadi semua pintu tutup. Jadi karena tinggal tunggu mau ditabukan gitu. Dia mau begini dah. Iya. Dia itu memang permainan otak itu memang gila sekali. Dia kayak di film-film ya. Serius. Sampai di muka pintu dia diam. Hampir 3 menitan, lama deh. Jadi tek diam. Coba orang apa di situ 3 menit? Kalau satu orang dari ribut-ribut lumayan lama sih kalau anda berdiri 3 menit kok nggak bikin apa-apa. Kalau orang dari ribut mungkin kepala asrama. Iya. Bisa dah. Kita coba pikir positif kepala asrama sudah baca tidur atau enggak. Badengar. Badengar gitu. Mana enggak? So lain. Duh pura-pura paksa tidur. Masanya cuma kita yang lagi sadar. Yang lain setidur. Nggak rame mertulai dah. Nggak mau bagaimana tuh takut tuh. So lain ini. Sampai kita pikir kita buka juga. Kita sempat mau buka tuh pintu dah. Saya mau sapa dah. Supaya membuat Ngana tidak takut lagi. Gitu. Cuman kita mengurungkan niat karena kita takut waktu itu. Memang. Ngajar di atas atau di bawah? Jadi orang di lantai atas. Semua alas. Jadi nggak ada koi dah. Iya. Jadi berasa sekali ketika ada getaran langkah kaki. Dapat dengar sekali. Sedangkan ngana jo ada geram mau putar, kayak dapat rasa dapat dengar di kamar sebelah begitu. Terus, ini selain ini DP setelah 3 menit itu kita ada memang kira-kira lah 2 menitan lebih. Tiba-tiba dia melangkah ke belakang. Aduh, sudah tenang. Dia melangkah ke belakang. Dapat dengar dia mundur. Dia bukan undur. Jadi kok begini, naik tangga, ruang tamu, kita ke kamar selanjutnya. Jadi kamar selanjutnya. Jadi dia mau ke kamar selanjutnya. Cuman waktu itu kamar yang orang itu ada 1, 2, 3, 4, ada sekitar 5 kamar. Cuma terisi 3 kamar. Dan dari DP langkah kaki, dia itu udah ke kamar ke-5. Sampai di kamar ke-5, sampai kita tidur dengan ketakutan, kita nggak dengar dia turun. Kita nggak dengar dia kemana-mana, jadi kita udah tunggu dia sampai usul paling belakang ini. Cuma di paling belakang itu kosong, kok kamar kosong. Cuma 3 kamar buat yang tak isi kan? Cuma 3 kamar yang tak isi. Setelahnya 3 kamar setelahnya, 6 kamar. 2 kamar setelahnya kosong. Cuma tak sadar dan dia pikir di kamar paling terakhir, yang paling ujung. Tuh kamar itu nggak ada pintu, memang jadi nggak ada yang suka semuanya bebas karena mau tidur di mana saja. Cuma di kamar itu banyak orang nggak suka karena dia nggak ada pintu, memang cuma begini. Ya ada privasi. Begitu. Pas dia hilang itu kita sudah tidur, memang kita sampai di sekolah kita, apa ya? Kita masih penasaran gitu. Apa ya begitu nyandas tuh. DP spasi itu cuma tuh di sekolah itu. DP besok pagi. Tapi tamang panggil lari pagi, jual lari pagi. Jam berapa? Jadi di waktu itu di Tomohon kan, asrama di Tomohon. Tomohon kan agak rupa beda tuh dengan Manado. Manado itu jam 5 agak terang tuh. Iya. Di sana itu jam 5 memang gelap gulita. Waktu itu sekitaran jam 5 orang keluar. Dengan perasaan masih tak bawa-bawa tuh malam, cuman tapi kalau mau olahraga kok. Lari-lari, jalan-jalan, lari. Sampailah ke jalan besar. Jalan besar. Orang ada waktu itu istirahat, mungkin hosa kalau nggak salah. Istirahat. Tiba-tiba sama yang orang berdiri di pinggir jalan. Ini jalan besar sekali. Masih sepi orang di jalan. Soalnya nggak ada siapa-siapa nih, cuma orang 3. Orang ada waktu itu baku janji di tiap kamar. Jadi siapa yang mau pergi. Cuman ada yang pergi duluan. Jadi lebih dulu dah. Jadi orang tinggal 3 mau cari dorang begitu dah. Cuma kok tong pe jalur cuman kayak itu aja dah. Baku putar cuma itu. Jadi baku kurang mau baku dapat di mana begitu dah. Jadi dulu kan HP belum DP track cuma itu aja, paling mau baku dapat berpapasan begitu dah. Itu tuh kucing dia dari sebelah rupa kayak mau lihat orang mungkin mau bapotong dah. Kita nanda pusing kan kucing kok. Cuma ketika dia bapotong begini, tapi rupa lain nih kucing warna hitam. DP potong kamar ke sini, kon dia pergi menghadap ke sana, dia satu kucing petipis sama ning kertas, bahkan ini kalah. Serius, sama ning kertas. Kita mabus tuh ini atau masih mengantuk tahu. Sedekat apa JP jarak sejauh apa ada yang itu kucing? Boleh 5 meter? Kita di sini tuh kucing
Jadi tuh kucing dah kamari kita nggak aware dah, normal. Nanti dia di agak sana rupa sini ke situ stop, baru kita lihat. Oh sekitaran 2-3 meter gitu. Kita dia so ke sana. Tuh kucing tipis sama yang kertas. Tuh so lain lagi. Kita kok tapi teman dua ternyata lihat. Tapi aduh bukan cuma kita, tapi cuma lihat tuh kucing sana, kok dong lari. Iya. Dorang lari, jadi tanpa apa ternyata setelah itu ada lari lari kok ada tak berhenti di apa, dorang tuh ada merasakan itu malam itu tuh langkah kaki. Cuma dong pura-pura tidur. Cuma kan orang beda kamar. Jadi tuh yang kita ada lari pagi itu orang beda kamar, jadi dia aku tidak ada merasakan. Tapi mungkin tiap DP kamar cuma dia juga dong. Oh, perwakilan tiap kamar. Jadi aduh iyo kita lihat merasakan itu. Jadi DP suasana so lebih aduh mau balik ke asrama. Jam begini masih gelap. Tong bilang tunggu jo terang. Nyandak biar jo. Tong cari buku dapat waktu itu kok yang kelompok 1 ada senior. Jadi tong lebih berani dah. Tong cari jo pada orang begitu. Cari deh. Ada lewat di satu rumah. Itu kita sampai sekarang masih bingung kalau stok kita mata boleh rewind. Itu kita ada lihat apa dah. Soalnya masih apa subuh, kita tahu pengaruh mengantuk dari atau lelah. Ini jalan yang mau pulang. Jadi dia kayak ini asrama tuh. Jadi ini kita lihat kucing di sini dia cuma putar begini. Oh iya. Jadi dia lebih menakutkan bale daripada baputar ini. Dia tuh baputar ini agak lebih terang daripada begini. Cuman ada di satu rumah, tuh rumah gelap sekali dah memang. Yang ada di jalur terang ini. Jadi tuh lampunya kemungkinan tuh waktu itu mati atau mungkin sistem solar atau tuh matahari. Jadi dia so mati dah. Dia so siap untuk mau tak isi ulang gitu. Jadi mati waktu itu memang keadaan memang mendukung. Tuh om keluar rumah. Kita nanti dari rumah tuh gelap itu. Dari tuh pintu. Dia ada kepala, Dems. Anjing lah. Kita tahu bangsat. Masanya kita cuma lihat 3 detik. Kita begini. Langsung speed sambil ngana sadar langsung masih berdiri dulu. Kita tahu mungkin tahu orang bajalang lagi. Maksudnya ada paliran di kepala. Atau orang jalan begini mas tetap kan lihat. Lihat cuma mas memang ya ada paliran leher pokol cuma ada paliran memang DP ininya ada begitu dah. Mar DP baju agak resmi. Begitu dah. Agak resmi. Kayak ada pakai jas kemeja begitu dah. Baju formal dah. Baju formal. Kita bilang apa orang pagi-pagi maras. Orang sudah mau terpikir waktu itu. Kita langsung lari. Itu sih DP momen paling final itu yang di asrama sana nah. Tuh kepala itu. Berapa kita di sana cuma 6 bulan ya. Kita minta pindah. Padahal kalau mau cerita kan so bisa lihat mereka saking itu takutnya level tinggi dah. Iya maksudnya di level yang berbeda lagi ini. Soalnya lebih nyata. Kita nak mengiyakan kita bisa lihat. Bukan mata batin ini, nomor sampingan teman-teman pun lihat. Berarti memang kan ada orang bilang itu kalau dia bisa sampai menunjukkan itu sampai semua orang bisa lihat berarti dia memang kuat. Iya. Itu momen pas SMP. Itu pas di asrama tuh pas kita pindah di Kembang juga jadi kejadian yang mirip-mirip cuman sekedar bayangan-bayangan begitu. Oh jadi cuma sekebat gitu. Jadi kita agak biasa lagi sih. Cuman kok masih dengan level lah itulah. Cuman agak lantaran adalah kayak ada bagera begitu, ada begitu dah. Poltergeist begitu. Cuma kita ya sudah biasa lah. Jadi DP momen terakhir ya kita sih menyala lampu normal. Mar tidur susah karena kan silau. Mari kita bukan takut sebenarnya. Kita mau nak tidur karena kita mau agak terus. Iya betul. Bahkan, tidak nyaman tuh gitu. Bahkan ada beberapa kali kita hoarding kamar hampir patah Dems karena kita lempar di bantal. Karena yang di Kembang ini. Tuh hoarding rupa ada tabuka begini kok ada kepala mau bawa begini. Kung tak lempar kok kita di situ teman. Mimpi atau apa ya? Iya. Maksudnya nggak ada mimpi, nggak mungkin tuh nggak ada PB. Mau langsung begitu. Itu pasti karena dari DP masuk. Maksudnya PB begitu kan biasa kan orang begini. Iya pasti begitu. Gitu dah. Ini kita begini langsung harga itu kok tapi tangan langsung siap mau bantal mau lempar. Kalau soal begitu banyak sih yang terjadi. Jadi yang paling seram di antara semua yang ana kisah itu yang itu. Yang ada terakhir. Apa? Ini paling seram Dems dan terbaru. Nah, lanjut. Dan terbaru.
DP paling seram, kenapa kita bilang terseram? Di situ kita punya momen. Kapan DP jadi kapan? Akhir tahun lalu. Aduh. Sini anjing. Sini. Akhir tahun lalu. Kejadian akhir tahun lalu. Jadi waktu itu Tora dari satu resort sini. Sabar. Mungkin sebelah ada orang. Ada orang sini. Oh, masuk lu. Ya udah. Om yang batuk tadi. Oh, memang itu kira siapa di sini buat ada dengar. Sebelah sini. Oke, lanjut. Terus. Ini akhir tahun lalu, Tora ada di salah satu resort. Kapan itu? Akhir tahun yang baru ini. Itu paling terakhir. Dengan keluarga. Waktu itu Tora dan teman-teman ada yang ulang tahun, jadi Tora udah bikin kayak acara kecil-kecilan sih. Terus tuh resort itu DP settingan kayak tahu ndak apa rumah-rumah penginapan Jawa-Jawa dulu. Begitu dah. Soalnya dimasuk di dalam ada wayang. Oh iya, ada begitu. DP interior di dalam Jawa banget dong. DP parkiran itu agak menyeramkan. Masuk kita lebih kayak rupa di film-film mau mati tuh. Iya, kayak ada film-film begitu. Pergi ke satu resort begitu ada begitu. aneh-aneh. Soalnya itu DP sekitaran itu ada salah satu tempat yang top paling angker. Apa itu? MBH kata. Oh, dekat MBH situ. Hotel terbengkalai terbesar di Manado itu. Ya. Jadi itu masih satu wilayah, cuma beda dia ada sose pagar. Cuma beda pagar. Jadi kan buka begini lihat MBH di sebelah. Itu parkiran itu MBH di sebelah. Jadi MBH nama parkiran. Horor juga. Di situ DP momen kita rasa normal-normal saja dah. Mungkin agak menakutkan karena malam yang sampai. Jadi ada DP momen waktu itu ada barang tak tinggal di auto. Orang mau ambil. Mau ambil orang 3 orang. Cuman yang tapi teman satu ini dia penakut. Cuman suka batantang. Iya, ada orang begitu, penakut mar penasaran dan kita bilang jangan karena dari awal kita kesini kita berasa ada. Cuman jangan. Dan terjadilah. Keluar dari lobi mau ke parkiran. Kelar acara ini. Iya, kelar. Itu subuh sebenarnya, subuh. Jadi di lobi sudah ada orang, lampu beberapa sudah mati. Keluar. Itu orang masih bawa cerita, janganlah itu jangan bahas-bahas begini. Terus dia begini, kalau memang ada, ngenepi teman ini, terus kuat. Kalau memang pas DP momen kalau memang ada, kita sudah dengar bunyi burung. Wah. Terus bilang sudah ini, so dekat ini dia. Kalau memang ada babunyi burung tuh, muncullah. Wah, DP kata muncullah. Kon dia tatawa dia. Memang, nggak bayang tuh. Berapa oktav suara tinggi itu? Dia bataria itu dah. Kok memang tuh suasana sampai tapi ini besar. Gila. Anjing gila sekali itu. Itu paling apa sih maksudnya? Kalau untuk orang-orang awam itu ketawa itu paling geli sekali. Orang lari. Iya. Tasnya kita sendiri. Cuman kita begini, selama kita rasa kita nak mengganggu, dia bilang normal. Sekarang kita bilang kita sebenarnya pemberani, cuman kita mau di hal-hal yang mau mengganggu rupa kita tidur. Jadi dia ada kita begini. Kita kok waktu di awal kita ada bilang jangan karena ada tuh pohon yang agak besar di situ kita rasa rupa ada sesuatu. Dan tuh mobil di bawah auto itu. Kita masih ambil tuh barang. Iya. Di bawah tuh pohon itu. Setelah babunyi itu. Mana nggak lihat apa-apa? Kita nggak lihat apa-apa karena kita mau ada atas. Kita begini terus, kita cari. Malah kita berjalan slow, kita bukan lari. Karena kita rasa kita nggak takut. Kalau misalnya jangan, karena kalau itu nggak bikin dia lebih kuat. Begitu. Akhirnya balik, kita balik. Di situ ada orang tua kok, ada orang salah satu orang tua. Dia memang melihat, merasakan, komunikasi semua dia bisa. Dan orang cerita, dia bilang, ini sudah aku dapat. Dia salah satu memang penunggu di sini. Kita bilang, berarti dia sudah dapat dari awal dan berarti dia datang. Dia sudah tahu di momen itu. Kok jatah tambah di momen ketika kita berdiri bulu-bulu nyawa di situ, kita nak bilang pada dia cuma begini. Ngana boleh barasa tuh? Boleh om. Ini dah? Kita bilang, ada barasa. Oh iya dia ada sekitar 15 meter di belakang Ngana. Begitu dah.
dia begini, ini baik, dia cuma suka keramaian. Maksudnya dia suka, orang ada barame di situ, dia nimbrung. Kita bilang, kita sudah paciong ini, so agak dekat. Iya. Cuma begitu, nah. Kage, memang rupa baku connect, rupa bluetooth dah. Kita hilang, dia sudah bilang, sudah ada. Tanpa kita baku komunikasi dengan dia cuma bercerita sendiri. Ini dalam hati, tuh om tuh sudah ada. Memang connect sekali ya. Dari situ kita lebih mempercaya kita boleh barasa dah. Cuma om ada buktinya. Cuma om bilang begini, ada bedakan tuh ngana barasa karena ngana takut. Rupa begini kan tuh bercerita karena tong takut tuh. Dia barasa. Deng tiba-tiba yang ngana dah normal, berasa. Iya. Ngana harus tahu bedakan yang mana itu. Itu yang paling menakutkan. The best. Memang lumayan sih kita ingat kita kisah begitu itu di kos lama. Dia ketawa sama, kita merinding karena kita pernah merasakan ketawa itu. Betul. Jadi Indra kita kamar itu dulu di kos-kosan itu, jadi kita kamar di sebelah kita kamar ada pintu samping karena di belakang kita kamar ini dapur tuh. Ada pintu, ada pintu samping. Kong di bagian sini kan pernah gitu di yang batu kota lorong bulldozer. Yang mana? Oh belum pergi. Jadi masuk kamar begini, ini kita dinding kamar. Nah di sebelah kita dinding kamar sejemuran sini. Oh oke. Nah masalahnya kita jendela cuma ada di pas jemuran sini. Jadi karena kaca nako dan kaca begini dan. Jadi cuma ngana buka begini langsung jemuran dan. Nah, kong pada saat itu kita lupa kayaknya kita ada tidur setelah itu. Kita bangun. Iya ada apa-apa noh. Bangun mandi apa segala macam. Sudah. Kita kaca buka. Kong tiba-tiba kita sendiri di kos itu. Jadi ini kaca di situ. Ini kita meja, edit apa segala macam. Nah, kita lihat jadi kita pandangan begini langsung ke jendela. Iya, jendela. Baru tuh jendela karena bening biar tornya enggak buka, itu bisa lihat di sebelah. Iya, sebelah. Kita lihat ada gantungan ini, ada orang gantung, maksudnya ada spray gantung. Jadi kita pikir anak kos kuat toh paling ya mungkin ada anak kos yang cuci spray gitu situ. Tapi itu yang kita bilang ada yang aneh dari apa yang kita rasa begitu dan. Pokoknya ada yang aneh aja, ada yang ganjal. Iya, ada yang ganjal dan. Kayak ada hawa lain yang nimbrung, jadi karena rasa ini aja. Kalau kita sobat rasa ada, ada ini tuh. Karena di perasa kita bisa tahu kalau rupa, karena berulang kali kita rasa. Jadi kalau rupa itu barang itu ada, di perasa yang ini. Oh, kalau kita merasakan hal yang sama, berarti sudah ada begitu dah. Connect sudah. Kita sementara makin yang tidak enak. Tiba-tiba kita rupa yang saya bilang entah kenapa orang dipaksa untuk melihat ke situ. Iya, rupa dipaksa dan kita PHG begini, dia cuma setengah begini. Cuma setengah muka. Tapi mata dapat lihat. Mata begini dapat lihat. Di muka pucat semua, nyanda hancur nyanda apa, cuma dapat lihat begini. Cuma kepala begini. Di gini kita lihat, kita belum main kita gertak begitu. Iya. Orang begitu kita langsung main. Karena bayangkan Dri, dia terbang toh. Dia terbang ini. Kita udah lihat dia terbang karena DP ini langsung angka ke atas, langsung hilang begitu dan. Karena bayangkan dia terbang. Itu spray yang tadi kita lihat itu terbang lagi. Ternyata bukan spray dah. Ternyata bukan spray. Kok itu udah kita bilang sementara dia terbang kok ini. DP oktav ya kita enggak bisa ikut. Memang tinggi sekali memang. Begitu tinggi sekali. Begitu dong. Aduh, kita bilang anjing. Kita dusun oleh pintu belakang, saking kita emosi dan kita bilang berani-beraninya begitu dan. Mar itu momen karena kita pada saatnya tidak bayangkan orang baru bangun habis mandi mau edit, kreativitas di kepala ini coy. Tiba-tiba ada barang begitu. Berarti kan memang orang yang tidak halusinasi karena kita tidak ada yang maksudnya tidak ada yang mendistract ke arah horor juga betul. Apa begitu dan. Kok DP momen terbang itu kok bukan takut geli dan bagaimana ya DP rasanya itu kita mengerti. Iya, maksudnya kalau kita takut kita lari itu. Maksudnya kita bertahan, kita lebih dia cabut pergi begini, terus spray yang tadi kita lihat gantung ikut kong dia ternyata bukan spray. Itu paling seram juga. Ya, jadi mungkin begitu saya sudah ada lain yang cerita. Pas. Oke. Jadi mungkin begitu saya orang cerita, mudah-mudahan ngoni terhibur yang nonton ini. Ya mudah-mudahan mungkin kalau ada ngoni punya kisah-kisah horor lagi mungkin bisa di komen. Betul. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Oke. Terima kasih, sampai jumpa di bayangan. Bye.